wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang pengenalan hardware. Pengenalan hardware atau perangkat keras disebut juga fisik atau bagian dari komputer dan dibedakan dengan data yang berada dalam atau yang beroperasi di dalam, dan dibedakan dengan perangkat lunak atau software yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya secara otomatis. Ada dua komponen dasar pada hardware. Yang pertama adalah komponen input, masukan, dan komponen output, keluaran. Yang kedua adalah komponen unit utama dari CPU. Komponen perangkat input dan output. Input merupakan perangkat yang memiliki fungsi sebagai input atau masukan instruksi ke dalam unit CPU. Sehingga dengan peralatan ini kita dapat melakukan perintah ke dalam komputer untuk diproses dan diteruskan hasilnya. Contohnya adalah keyboard, mouse, touchpad, joystick, games pedal, barcode, scanner, kamera digital, graphics pad, webcam, mikrofon, dan scanner. Kemudian komponen output merupakan perangkat keras yang digunakan untuk mengeluarkan atau menampilkan apa yang ada di dalam komputer. Contohnya seperti monitor, speaker, printer, proyektor, dan plotter. Kemudian komponen pemrosesan. Komponen pemrosesan terdiri dari motherboard, power supply, CPU atau prosesor, VGA card, sound card. Kemudian komponen penyimpanan terdiri dari RAM atau memori, floppy disk, hard disk, SSD, flash disk, CD atau DVD. Yang kedua adalah komponen unit utama atau CPU. Terdiri dari pertama casing. Casing merupakan wadah atau tempat semua perangkat yang terkait CPU ditempatkan dan dirangkai sehingga perangkat CPU aman, ringkas, dan praktis. Yang kedua adalah motherboard. Motherboard atau sering disebut sebagai papan induk adalah sebuah papan sirkuit tempat semua perangkat keras komputer saling terhubung. Motherboard merupakan pusat penghubung dari semua perangkat keras komputer yang ada. Bagian-bagian motherboard. Yang pertama adalah soket prosesor. Soket prosesor merupakan tempat terpasangnya CPU atau prosesor, atau bisa disebut juga Central Processing Unit, yang sering disebut bagian dari otak komputer. Prosesor merupakan inti komputer di mana semua eksekusi program dilakukan olehnya. Nama lainnya CPU atau Central Processing Unit, atau disebut pula otak komputer, CPU utama, core, dan lain-lain. Ada dua pabrikan ternama di dalam memproduksi CPU kelas desktop, PC, dan server, yaitu Intel Corporation dan AMD atau Advanced Micro dan AMD atau Advanced Micro Device. Kedua produsen ini sama-sama berpusat di Amerika Serikat dan keduanya pun bersaing ketat dalam hal teknologi CPU dan hardware. Yang kedua adalah soket RAM atau slot memori. Digunakan untuk menempatkan RAM atau memasang RAM. Macam-macam dari RAM. Yang pertama adalah EDORAM. EDORAM merupakan RAM jenis tua yang dulu dipakai di mana Pentium 1 dan Pentium 2 kapasitasnya berkeping maksimal 32 MB saja. Yang kedua adalah SDRAM. SDRAM merupakan jenis memori yang lebih baru yang dulu dipakai untuk Pentium 2, Pentium 3, dan awal Pentium 4. Memiliki ukuran yang lebih panjang dengan dua patahan di pin kakinya. Kapasitas terbesarnya 256 MB per keping. Kemudian DDR-RAM, jenis memori yang masih seukuran dengan SDRAM, hanya saja sudah menggunakan sistem double rate dan memiliki satu patahan, digunakan untuk Pentium 4 dan awal dual core. Kapasitas terbesarnya 1 GB per keping. Kemudian DDR2, jenis ini lanjutan dari DDR dengan peningkatan pada kecepatan transfer rate. Datanya memiliki satu patahan yang berbeda posisi dengan DDR dan biasanya dipakai untuk Pentium dual core, core 2, dan core 2 quad. Kapasitas terbesarnya 2 GB per keping. Yang ketiga adalah NOT bridge.
Sebutan bagi komponen utama yang mengatur lalu lintas data antara prosesor dengan sistem memori dan saluran utama motherboard. Yang keempat adalah short bridge, sebutan bagi komponen pembantu North Bridge. Kelima adalah PCI Express 16 kali. Digunakan untuk menempatkan kartu grafik atau VGA card agar bisa menghasilkan output yang berkualitas. Yang keenam adalah PCI 1 kali, digunakan untuk menempatkan aksesoris setiap adapter, nirkabel, TV tuner, dan sebagainya. Yang ketujuh adalah slot AGP, digunakan untuk menempatkan kartu grafik VGA card yang berjenis AGP. Yang kedelapan adalah slot PCI. Slot ekspansi di mana berbagai kartu plug-in dipasang. Slot ekspansi di mana berbagai kartu plug-in dapat dipasang beberapa kartu ekspansi seperti modem, kartu jaringan, dan lain-lain. Yang kesembilan adalah BIOS. Merupakan memori permanen tempat tersimpannya data penanggalan seperti pengaturan dari komponen komputer. Yang ke-10 adalah CMOS baterai. Untuk mempertahankan memori dari chip CMOS yang berisi hal seperti tanggal, waktu, jenis perangkat keras, dan pengaturan lainnya khusus untuk komputer. Yang ke-11 adalah port SATA. Merupakan antarmuka untuk media penyimpanan generasi terbaru. Digunakan untuk menghubungkan hard disk dengan sistem komputer. Yang ke-12 adalah port ID, merupakan antarmuka media penyimpanan sebelum generasi SATA. Yang ke-13 adalah port floppy disk, digunakan untuk menghubungkan media removable atau media penyimpanan yang bisa dicopot, yaitu disket atau floppy disk. Yang ke-14 adalah port power atau ATX power, digunakan untuk menghubungkan konektor power dari power supply dengan motherboard. Konektor ini biasanya memiliki 20 pin atau 24 pin. Kemudian 15 adalah back panel, merupakan port yang biasa diletakkan di belakang casing atau wadah komputer PC. Yang ke-16 adalah port PS atau 2 mouse, digunakan untuk menghubungkan mouse dengan komputer atau PC. Yang ke-17 adalah port PS atau 2 keyboard, digunakan untuk memasang keyboard. Yang ke-18 adalah port paralel, digunakan untuk memasang peripheral kecepatan rendah dengan lebar 8 bit. Biasanya digunakan untuk memasang printer sebelum generasi USB. Yang ke-19 adalah port serial untuk memasang Yang ke-19 adalah port serial, digunakan untuk memasang peripheral kecepatan rendah dengan mode transfer data serial. Namun sekarang jarang digunakan. Yang ke-20 adalah port SPDIF, digunakan untuk menghubungkan komputer dengan peripheral audio seperti home theater. Yang ke-21 adalah port firmware, digunakan untuk menghubungkan peralatan eksternal kecepatan tinggi seperti audio capture atau streaming video. Yang ke-22 adalah port RJ45, digunakan untuk menghubungkan komputer dengan jaringan LAN. Kemudian yang ke-23 port USB, digunakan untuk antarmuka dengan peripheral untuk peralatan eksternal generasi baru menggantikan port paralel dan port serial. Yang ke-24 atau terakhir adalah port audio, digunakan untuk menghubungkan komputer dengan sistem radio seperti speaker, mikrofon, line in dan line out. Oke, sekian, mungkin bisa bermanfaat bagi semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.